kondisi yang melekat pada janji yang besar. Hal inilah Yeremia harus pergi kemana Tuhan mengutusnya dan menyampaikan apa saja yang Tuhan perintahkan. Dan dia juga harus percaya kepada janji Tuhan dan membuktikannya dengan tidak takut kepada orang-orang yang dia layani. Dan semuanya ini membutuhkan totalitas kita membayar harga di dalamnya. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dilahirkan lewat hati yang punya kerelaan membayar harga di dalam totalitasnya. Pelayanan yang tidak pernah lahir dari totalitas membayar harga itu tidak pernah menghasilkan pelayanan yang memiliki dampak yang besar. Tidak mungkin. Engkau melihat dalam sejarah misi, engkau melihat dalam sejarah gereja, orang-orang yang memiliki implikasi besar di dalam mengembangkan misi Allah adalah orang-orang yang berani membayar harga yang begitu besarnya dan totalitasnya. Maka Yesus mengatakan kepada para muridnya, kalau kamu ikut aku, hari ini juga engkau harus menyangkal diri. Artinya apa? Membereskan keakuan. Tanpa engkau membereskan keakuanmu, engkau tidak bisa membayar harga dengan totalitas. Membayar harga dengan totalitas itu, ya, harus dimulai dengan kita mau membereskan keakuan ego kita. Alumni begitu menjadi alumni yang pertama dipikirkan bagaimana mendapat pekerjaan, sudah dapat mendapat pekerjaan, begitu herannya dia menjumpai dapat gaji, ini bagaimana rasanya? Yang dipikirkan ganti HP, ya, habis HP ku jadul, sulit kalau terima telepon itu mesti keluar dulu. Kenapa? Takut ketahuan kalau jadul. Yang lain sudah serut. Ini ya berarti kata yang dipikirkan dirinya. Coba alumni baru pada waktu kau terima gaji yang pertama, kau persembahkan untuk BPJ masing-masing sebagai persembahan sulung dalam seluruh hidupmu. Anak saya yang pertama mulai bisnis, dia buat kue, ya. Saya tahu keuntungan dia yang dia dapatkan. Dia belajar persembahkan kepada BPJ Jatim. Walaupun tiap bulan selama ini dia belajar terus memberikan persepuluhannya kepada BPJ, kepada 3 anak saya. Dan itu setiap kali ada pesanan, dia selalu sediakan 1 amplop di situ untuk disisihkan, dan selalu ada tulisan perkantas di situ. Belajar sejak dini, berani memprioritaskan Tuhan, bukan mencari kenikmatan. Setelah dia dapat keuntungan begitu banyak, dia bilang begini, aku mau traktir papa mama. Wah, hal gini kan biasanya susah ditolak, saudara. Tapi namanya orang tua kadang-kadang nggak mentolong itu orang Jawa, nggak tega. Sebelum berangkat ke sini, dia memberikan saya 3 kaos mengharukan dari keuntungan. Saya keluarkan kaos itu dan saya nangis, dan saya peluk Alvin. Saya katakan terima kasih. Saudara, hal-hal semacam ini haruslah hidup berhati alumni untuk mengutamakan Tuhan. Yang mana yang kau pikirkan bagaimana kau dapat keuntungan dan kau ganti HP? Saya mengatakan, apakah salah mengganti HP? Tetapi pertanyaan saya, sudahkah engkau mempertimbangkan itu menjadi bagian yang sesungguhnya yang Tuhan mau?
hidup alumni makin lama makin di dalam bahaya ketika dia makin lama di dalam berkat yang begitu limpahnya. Karena dengan berkat yang limpah, engkau sangat sulit membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, dan engkau membelanjakan sesuai dengan keinginan, bukan kebutuhan. Jangan heran banyak alumni mengalami kondisi-kondisi yang sulit di dalam kerohaniannya, karena dia sudah masuk dan tenggelam di dalam semangat hedonisme, materialisme yang begitu kuat mengikat dirinya. Tidak salah engkau punya prestasi yang bagus di dalam pekerjaan dan kau harus lakukan itu. Tetapi itu menjadi salah kalau di dalamnya engkau punya impian-impian dan ambisimu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat, saudara. Banyak orang menyebut Nabi Yeremia adalah Nabi yang menangis. Dan ini benar demikian kalau kita membaca pasal 9 ayat 1. Tapi dia juga seorang Nabi yang berani. Ia menghadapi banyak bahaya, dia menghadapi banyak cobaan, dan dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak kapok. Dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Sama seperti kita juga tahu bahwa Tuhan beserta kita. Karena Allah kita telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Itu dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Seharusnya sudah kita punya kesadaran yang kuat. Kalau engkau hidup dalam kebenaran Allah, engkau hidup dalam poros kehendaknya, maka penyertaan Allah akan menjadi bagian hidup. Itu yang memberanikan engkau untuk melakukan satu pembaharuan di tempat di mana engkau. Tuhan tahu. Yang ketiga, saudara, jaminan yang ketiga yang Tuhan katakan kepada Yeremia, firman Allah yang disampaikan Yeremia adalah firman Allah yang efektif, yang pasti bergenapi. Jadi Yeremia jangan takut. Tatkala kau menyampaikan berita itu, jangan pikir bahwa itu tidak akan terjadi. Karena kau adalah nabi. Salah satu ujian nabi yang sejati adalah setiap perkataannya digenapi oleh Tuhan. Nabi palsu, walaupun dari 1000 dia menubuatkan, tapi satu kali meleset, tetap itu membuktikan kepalsuannya. Tetapi nabi asli, berapa kali pun Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran berita itu, maka seberapa kali itu juga Tuhan akan menggenapkan berita tersebut. Yeremia diminta oleh Tuhan tidak takut untuk menyampaikan kebenaran. Tuhan menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulutnya, dikatakan pasal 1 ayat 12. Ya. Perhatikan, perkataan-perkataan itu efektif untuk menggenapkan rencana Allah. Tuhan tidak hanya memberi Yeremia firman-Nya, tetapi dia juga berjanji siap sedia untuk melaksanakan firman-Nya. Dalam pasal 1 ayat 12 tersebut. Sangat tegas, saudara, kita lihat di sini. Firman Allah yang menciptakan alam semesta, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, dan oleh nafas dari mulutnya segala tentara. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dikatakan dalam Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Alam semesta terbentuk oleh firman Allah, dan Kristus menopang segala yang ada dengan firman-Nya, dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 3. Perhatikan. Tetapi seperti hujan dan salju, saudara, turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi dan membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan memberikan benih, ya, kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Itu dikatakan kepada Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Jadi setiap kali Tuhan mengutus para nabi untuk menyampaikan berita yang sangat tidak mengenakan sekalipun, saudara, yang bisa mengundang kemarahan daripada raja, mengundang kemarahan daripada masyarakat atau bangsa itu, tapi apa yang disampaikan akan digenapkan oleh Tuhan sendiri. Terlalu banyak gereja pada masa kini menjalankan ibadah sebagai sarana hiburan, dan pemberitaan firman Tuhan hanya nasihat untuk hidup baik dan bahagia.
Kita membutuhkan firman Tuhan yang bersifat peringatan dan perintah untuk taat. Seperti nasihat Paulus kepada Timotius, beritakanlah firman dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Roh Kudus adalah roh kebenaran, saudara. Ya. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Dan melayani berdasarkan firman kebenaran dan memberitakan firman kebenaran. Ini diungkapkan juga dalam Mazmur 119 ayat 43 maupun 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Yeremia tidak melaksanakan rencana Allah di bumi didasarkan kepada kemampuannya, kefasihannya berpidato, diplomasinya yang cerdik atau terampil, masalah psikologis tidak. Dia mendengar firman Tuhan, memasukkannya ke dalam hati, dan kemudian memberitakannya tanpa rasa takut kepada orang lain. Tuhan menyempurnakan dan mengerjakan sisanya. Seringkali kita katakan, aduh kalau saya menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang yang non-Kristen, nanti bagaimana reaksi mereka, bla bla bla. Saudara, sebelum saya masuk ruangan ini, waktu saya buka HP saya dihiburkan. Tadi setiap pagi saya kirim renungan ke banyak tempat dalam kelompok-kelompok pribadi-pribadi, termasuk ya Ketua BPC Sulsel. Hari ini ada satu respon dari seorang rekan. Tuhan menjawab doaku. Berpuluh-puluh tahun aku merindukan Bapakku yang sudah menginjak 84 tahun. Aku berdoa, Tuhan jangan ambil sebelum dia percaya kepada Kristus, kepada Engkau. Sehingga setiap kali dia sebagai majelis gereja mendampingi pendeta di dalam acara baptisan dan sebagainya, CD orang-orang lanjut usia itu, dalam hatinya berdoa, Tuhan kapan Bapak, kapan Bapakku, kapan Bapakku. Hari ini dia meneteskan air mata, begitu harunya. Selasa minggu yang lalu, Bapak dari Ketua BPC Jatim Dr. Ivan yang kita doakan belasan tahun di dalam kelompok PA wilayah itu, akhirnya menerima Tuhan Yesus. Pada waktu dia jatuh serangan stroke, tapi tertolong. Ya, karena mungkin anaknya dokter ngerti cepat ditanggulangi. Ya, begitu diobservasi, dokter mengatakan ini mujizat. Kenapa? Penyumbatan itu ada persis di batang otak yang seharusnya orang pasti mengalami peristiwa yang tragis, bukan koma langsung mati. Tapi ini aneh. Senin masuk rumah sakit. Selasa saya ajak teman-teman staf 17 orang bersama-sama besuk, dan saya sudah menyiapkan hati untuk menginjili, karena selama ini saya membangun persahabatan. 5 menit saya ajak berguru, 15 menit saya memberitakan Injil kepadanya, dan dia mau percaya Tuhan Yesus. Dia seorang Buddha yang sangat kolot, yang sulit selama ini. Tuhan menjawab doa yang dinaikkan belasan tahun untuk apa? Mamanya lebih dahulu sudah membuka hati sama peristiwa. Banyak hal yang Tuhan buat, saudara kita. Tuhan menggenapkan. Karena kita takut orang akhirnya tidak punya kesempatan. Kenapa? Pikiran kita macam-macam, kita lupa akan penyertaan Tuhan. Kita takut karena kita tidak tersimpan dalam hati kita erat-erat janji itu. Aku akan menyertai, aku akan memberikan hikmat kepada. Tidak ada. Saudara, saya ini mengajak kembali kepada kita. Situasi zaman yang begitu sulitnya, ini memberikan satu kesempatan yang paling besar orang untuk mencari Tuhan. Kepada siapa orang-orang itu akan bersandarkan hidupnya? Kepada kedudukannya nggak bisa, kepada kekuatan finansialnya nggak bisa, kepada popularitas nggak bisa, kepada koleganya nggak bisa. Orang harus kembali kepada firman Tuhan. Himpitan zaman itu, ya, membuat
manusia akhirnya memiliki kesadaran kuat untuk mencari Tuhan. Coba perhatikan, kenapa orang-orang di rumah sakit kalau sudah divonis stadium 4 gitu, stadium lanjut, lebih mudah membuka diri. Mungkin ada kasus-kasus tertentu mereka masih mengeraskan hati, tapi lebih mudah mereka membuka diri karena hidup mereka sudah pilihan lain. Saya khotbah di salah satu gereja, mantan bendahara PBJ yang lama, awal 90-an. Matanya ada seorang telepon dari Buddha, diajak temannya. Selesai itu dilayani. Di konsistori saya menginjili dia. Ternyata kelihatannya sehat. Bapak itu sudah stadium 4 cancer levernya. Saya tanya, kenapa mau datang ke gereja? Dia menceritakan penyakit ini. Saya tanya, yang kau takutkan dalam hidup ini cancermu atau kematian? Kalau cancer, banyak orang mati tanpa cancer juga. Banyak orang mati tanpa harus melewati kanker. Di situ terjadi pergerakan hati yang membuka terus. Akhirnya dia menerima Tuhan Yesus. Dituntun hari itu juga. Padahal di sekitarnya itu ada ketua majelis, ada penginjil, ada pendeta, ada majelis-majelis yang lain. Saya mengajak mereka untuk memberitakan Injil kepada orang muda ini. Itu September minggu kedua. Dan orang ini percaya kepada Kristus. Tiap bulan Tuhan terus tambahkan orang-orang yang bukan Kristen untuk mempercayai kepada Kristus. Perjalanan saya ke Palangkaraya, di sebelah saya ada ibu muda. Saya tanya kepada dia, ini mau pergi atau mau pulang? Dia mengatakan, saya baru pertama kali ini ke Palangkaraya. Logatnya saya tangkap, dia orang Madura. Tuh, sebelumnya di mana? Oh, saya di Singapura. Berapa tahun yang lalu? Saya pikir dia JTKI, pembantu rumah tangga dengan para medis. Dia merawat orang-orang lansia di sana. Dia sudah selesai S1 di Surabaya. Kemudian dia pergi ke sana dan dia studi lagi untuk ambil khusus bidang hal itu. Ya, kemudian dia melanjutkan ke sana. Suatu kemudian saya memperkenalkan diri saya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan. Oh, apa pendeta? Saya punya om tante juga pendeta, dosen dan sebagainya. Mana ada orang Madura om tante, ya pendeta? Ada. Waktu itu saya pergi ke Palangkaraya dengan tujuan ingin dibaptis di Palangkaraya. Kaget saya. Dan dia seorang Muslim. Saya tanya, kenapa kamu memilih kekristenan? Dia mengatakan, saya melihat kasih yang begitu nyata dari kehidupan orang Kristen yang saya alami di tengah-tengah keterpurukan hidupnya. Lingkungan orang-orang Kristen yang membagi kasih kepada dia, termasuk om tantenya ini adalah om tante angkat dia, orang Kalimantan Tengah Kristen. Dia melihat kasih yang begitu nyatanya, dan dia punya orang tua angkat di Malang yang mengasihi dia. Di situ dia melihat, tapi dia mendapatkan hal yang sebaliknya di dalam agamanya, dan dia ambil keputusan untuk ikut Kristus. Dan itu dia, orang-orang di sekitar hidup kita sedang di dalam tekanan hidup yang begitu hebat, dan mereka merindukan berita seperti Yeremia hadir di dalam hidup mereka. Bangsa kita membutuhkan berita seperti Yeremia. Sudah kita lihat alasan yang keempat Yeremia takut. Yang terakhir ayat 11 sampai 19. Karena berita yang disampaikan adalah berita yang berbahaya. Karena berita yang menantang pertobatan bangsa itu, menantang pertobatan para raja-raja itu. Berita yang sangat mengandung risiko, begitu beratnya. Ketika kita mempelajari para nabi perjanjian lama, kita menemukan 3 berita kebenaran yang mereka sampaikan kepada umat Allah. Yang pertama, dosa masa lalu, bangsa telah melanggar hukum Allah itu berkali-kali. Kita jumpai dalam perjanjian lama. Yang kedua,
tanggung jawab masa kini. Umat Allah harus bertobat atau Allah akan mengirim penghukuman kepada mereka. Itu beritanya disampaikan Yeremia. Dan yang ketiga, harapan di masa depan. Tuhan akan datang suatu hari nanti dan mendirikan kerajaan yang mulia, yang berdaulat penuh terhadap bangsa-bangsa yang ada. Tuhan tidak memberikan Yeremia berita tentang pembebasan yang menyenangkan untuk diberitakan, saudara. Melainkan berita yang tragis, yaitu datangnya penghukuman. Berita yang disampaikan sangat berbahaya, karena orang-orang yang mendengarnya dapat menganggap Yeremia sebagai seorang pengkhianat bangsanya. Ya. Kenapa menubuatkan hal yang semacam ini buruknya? Kira-kira begitu, saudara. Dia disalahpahami, dia bisa dianiaya, ditangkap, dipenjarakan lebih dari sekali. Hidupnya dalam bahaya. Bangsa ini tidak ingin mendengar kebenaran, tetapi Yeremia berkata tentang dan dengan terus-menerus tentang kebenaran. Ya, karena itu yang Tuhan mau. Ya. Mereka menentang Tuhan, bangsa-bangsa ini. Mereka tidak taat kepada hukum Tuhan dan ditentukan untuk mendapatkan penghukuman. Itu berita disampaikan Yeremia kepada mereka. Allah memberikan Yeremia 3 janji untuk mempersiapkan dirinya dalam misi yang berbahaya ini. Dan 2 dari janji itu diberikan melalui suatu penglihatan tentang pohon batang. Artinya apa? Pohon batang di sini berarti firman Allah akan tergenapi. Ya. Itu yang mau dimaksudkan. Coba perhatikan, Tuhan menggunakan permainan kata, saudara, di sini. Ya. Pohon batang, ya, itu sakit. Sedangkan kata mengamati, saudara, atau terjaga, atau bangun, itu adalah soket. Jadi satu permainan kata yang dimunculkan oleh Tuhan di dalam bagian ini, saudara. Ya. Ingin menunjukkan bahwa aku selalu terjaga untuk mengawasi firman, ya, dan menggenapkan kepadanya. Maka penglihatan pohon batang adalah satu penglihatan yang mengartikan bahwa firman Allah akan tergenapkan. Ya. Yang kedua, periuk yang mendidih berarti murka Allah yang akan datang. Dikatakan ayat 13 sampai 16. Itu berita yang mau disampaikan dan ada janji-janji Tuhan melaluinya. Ya. Yang terakhir kita melihat kota yang berkubu, yang besi dan tembok tembaga, berarti Allah akan melindungi hambanya. Ayat 17 sampai 19. Saya kira ada di sini. Inilah situasi yang terjadi dengan Yeremia. Mengapa dia sampai mencoba menghindar daripada panggilan? Karena situasi sedemikian rupa. Tetapi Tuhan menguatkan, memampukan Yeremia. Pada akhirnya dia memberikan respon yang benar dalam panggilan itu. Pertanyaan, adakah engkau sebagai seorang alumni menyadari betul panggilan Tuhan untuk hidupmu? Atau jangan-jangan hari ini engkau sudah melarikan diri dari panggilan Tuhan sekian tahun lalu dan situasi masih aman-aman saja? Saya katakan itu bukan aman, karena ada peringatan yang sangat keras bagi orang-orang yang menghindarkan dirinya dari panggilan Tuhan. Untuk Yunus membutuhkan gelombang besar dan perut dan ikan yang besar untuk memasukkan dia ke dalam perut ikan. Untuk Musa yang menolak berkali-kali sampai Tuhan akan murka baru dimutara. Kalau engkau hari ini menghindari panggilan Tuhan, saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan mengurusmu. Tapi yang saya tahu, Tuhan pasti mengurusmu. Engkau taat, diserang oleh setan, karena setan tidak mau. Dia akan menghimpit, menerkam engkau. Tapi jangan lupa, ketaatanmu kepada Tuhan ada penyertaan dan perlindungan Tuhan dari serangan si jahat. Tetapi jika engkau tidak taat, engkau menjadi sekutu si jahat, setan bersama engkau dalam ketidaktaatan, dalam menghindarkan dari panggilan Tuhan. Tapi jika Tuhan menyerang, maka setan tidak bisa melindungi dirimu. Sama-sama diserang, tapi siapa yang menyerang dan siapa yang melindungi? Mari kita taat, saudara, untuk mengerjakan panggilan. Udah terlalu banyak
Tuhan ceritakan kita tentang kondisi Indonesia Timur secara khusus. Masihkah kita mau bersantai-santai, mencari aman untuk diri kita, berjuang habis-habisan? Saya tahu kalau yang datang begini banyak ini orang-orang dari Jakarta datang, saya nggak perlu datang. Masih banyak yang perlu dikerjakan yang lain. Schedule bulan ini sangat padat sudah. Besok pagi-pagi sudah harus selesai eksposisi, saya harus kabur. Cepat-cepat kabur. Karena flight saya balik Surabaya, karena besoknya saya harus ke Jakarta. Minggu saya kembali Jakarta, mesti balik. 22 saya masih berangkat ke NTT. Ya, di Kupang, sesi 22-23 langsung pergi ke Alur. Ada weekend Alur di saya. Selesai weekend, bupati dan anggota dewan minta ketemu dalam waktu yang sisa 3 jam itu. Saya katakan saya hanya punya waktu 3 jam. Mereka ingin ketemu. 27 terbang ke Kupang, misi di akhirnya Kupang kembali. 28 balik. Sore, saya tidak pulang ke rumah langsung menuju tempat pelayanan yang jauh jarak. Malam baru balik. 29 pergi ke Papua sampai tanggal 9 atau 10 November. Semua dikonsentrasikan untuk mengejar kesempatan yang Tuhan masih beri. Nggak mau santai-santai. Saya mengatakan, kalau KRA ini tidak kau pikirkan dengan baik-baik follow up-nya di tiap-tiap kota, dan secara makro untuk melihat pemetaan pelayanan dunia Indonesia Timur, kerugian besar kita mengadakan ini. Tahun depan saya merindukan akan ada konferensi khusus pelayanan Papua. Terakhir November nanti di Papua saya akan usulkan kepada DPP untuk membuat gerakan untuk pelayanan Papua secara khusus. Saya tidak mau main-main dengan semua kesempatan. Kita harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya dan tidak bisa menunda. Waktunya sudah terlalu sempit. Saya mengharapkan kita merekam dengan baik panggilan Tuhan malam ini dan selama ini, supaya kita sungguh tahu apa yang Tuhan mau untuk saudara kerjakan selama engkau hidup sebagai seorang pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Masing-masing kita mengambil waktu sesaat berteduh di hadapan Tuhan. Masing-masing kita bertanya kepada Tuhan. Alasan-alasan apa saja yang selama ini kau ajukan kepada Tuhan, seperti yang terjadi dengan diri Yeremia. Apakah engkau hari ini berhenti memberikan alasan itu kepada Tuhan, dan engkau mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku, seperti yang dikatakan Yesaya, seperti yang dikatakan Maria, aku ini hambamu, jadilah menurut perkataan